Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat nasional tahun 2020. Perdebatan yang akan kita usung pada hari ini yaitu mengusung mosi, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Sebelum saya memaparkan latar belakang argumentasi dan kesimpulan saya pada mosi perdebatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Yusuf dari SMA Negeri 62 Jakarta, dari Provinsi DKI Jakarta. Di dalam mosi ini, saya dapat mengambil dua poin yang sangat penting. Yang pertama adalah indeks integritas sekolah, dan yang kedua adalah indeks kejujuran siswa. Apa itu indeks integritas sekolah? Indeks integritas sekolah merupakan suatu pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Artinya di sini bahwa sistem pembelajaran itu harus diukur indeks kejujurannya. Bagaimana perangkat sekolah menyiapkan segala sesuatu, termasuk dengan kelengkapan sistem pembelajaran. Yang kedua adalah indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Artinya, bagaimana siswa tersebut dalam mengikuti pembelajaran, bagaimana kejujurannya dalam mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas, serta bagaimana pemahaman dari siswa tersebut terhadap pelajaran yang diberikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengapa mosi ini lahir dalam perdebatan pada kali ini. Yang pertama adalah mosi ini lahir karena penggunaan nilai rapot dalam SNMPTN, yaitu salah satu jalur seleksi perguruan tinggi negeri, kerap mengalami kesulitan dalam membandingkan nilai rapot siswa antar sekolah. Yang kedua adalah ketidakjelasan guru dalam memberikan nilai, atau ketidakcaraan guru dalam memberikan nilai. Juri yang terhormat, para guru dan siswa bisa saja untuk bekerja sama untuk mensiasati siswa tersebut untuk meraih perguruan tinggi negerinya tersebut, tapi tidak dibarengi dengan integritas yang diperlukan pada saat ini, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Selanjutnya adalah agar terhindar dari kecurangan-kecurangan, yaitu manipulasi nilai seperti yang saya telah sebutkan tadi. Selain itu juga menurut data Kemenristek atau Kemendikbud juga, ini dilakukan karena tujuan utamanya adalah untuk menurunkan penekanan angka dan potensi kecurangan pada UN yang dilaksanakan. Mengapa dari sistem ini? Karena kita dari sistem ini saja itu akan ada penyamarataan. Penyamarataan ini penyamarataan nilai dan kelengkapan sistem pembelajaran yang lainnya. Jadi tidak ada yang namanya dari sekolah unggulan maupun sekolah biasa-biasa saja. Artinya semua sekolah adalah sama. Dalam hal ini berarti peserta didik mampu bersaing dan mampu untuk bersaing secara sehat, dan tidak ada yang namanya rasa minder dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk meminimalkan kesalahan tersebut atau membandingkan nilai rapot tersebut itu sendiri, itu akan mempermudah kinerja panitia lembaga seleksi perguruan tinggi nasional. Itu akan mempermudah kinerja mereka. Karena apa? Karena dengan adanya penyamarataan nilai dan indeks ini, maka mereka tidak sulit untuk memasukkan siswa tersebut ke dalam perguruan tinggi negeri. Selain itu juga adalah untuk lebih mempermudah PTN perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta dalam menentukan kelulusan siswanya. Kelulusan siswa tersebut, apakah siswa tersebut masuk atau tidak. Selanjutnya adalah penerapan sistem ini juga adalah bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki integritas tinggi dan bukan hanya rekaan nilai. Artinya sama saja apabila nilai tersebut ada dan nilai tersebut memiliki nilai yang cukup atau angka yang cukup tinggi, tapi tingkat kejujurannya ini tidak ada, otomatis tingkat korupsi atau manipulasi data di periode selanjutnya atau di masa mendatang akan semakin besar. Artinya generasi muda yang dididik pada saat ini sama saja memiliki nilai yang tinggi, tapi tidak memiliki reputasi integritas yang tinggi juga, tidak disertai atau dibarengi dengan integritas yang tinggi. Selanjutnya adalah untuk
yang kedua adalah Dewan Juri yang terhormat untuk menghasilkan atau meningkatkan keintegrasian sistem pendidikan Indonesia di mata dunia. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia itu masih mendapatkan cap yang buruk di mata sistem pendidikan dunia. Dengan adanya sistem ini, maka diharapkan untuk dapat mengangkat sistem pendidikan Indonesia. Yang ketiga adalah untuk mencetak generasi kader, generasi muda agar dapat bersikap jujur dan terlatih integritasnya. Yang keempat, hal yang sangat diharapkan dan sangat diperlukan dengan adanya sistem ini adalah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan atau institusi-institusi lainnya itu akan berlomba untuk memperbaiki diri, untuk menyamaratakan atau bersaing sehat secara kompetitif dan melengkapi sistem pembelajarannya. Agar apa? Agar nilai indeks kejujuran siswa dan indeks integritas sekolah itu meningkat dan mempermudah siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri juga. Selain itu juga dari data tahun 2015 hingga tahun 2019 sistem ini cukup berhasil. Karena apa? Karena banyak perguruan tinggi negeri yang percaya bahwa sistem ini sangat akurat diterapkan pada siswa-siswi Indonesia untuk menghindari segala kecurangan atau manipulasi nilai yang diberikan oleh guru-guru yang terlalu murah dalam memberikan nilai. Selanjutnya adalah para siswa dan para guru dituntut untuk lebih meningkatkan integritas mereka dalam sistem pembelajaran. Dewan Juri yang terhormat, dapat disimpulkan pada mosi hari ini, saya sangat-sangat setuju dengan mosi ini bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru harus dilakukan atau didasarkan pada integrasi sekolah dan indeks kejujuran siswa dengan didasarkan pada penggunaan nilai rapot dalam SNMPTN kerap menjadi kesulitan. Yang kedua adalah ketidakjelasan guru dalam memberikan nilai. Yang ketiga adalah untuk menekan angka korupsi yang tinggi. Korupsi yang di negara tersebut dengan mencetak benih-benih atau mencetak kader-kader generasi muda yang memiliki integrasi yang tinggi. Selain itu juga akan menimbulkan persaingan kompetitif yang sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.